Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini mari kita tadabbur satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah ataupun surah Alam Nashrah, yang insyaAllah kita sudah sama-sama hafal surah ini dan biasa kita membacanya. Mentadabbur Al-Quran adalah salah satu hak Al-Quran yang mesti kita tunaikan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu kitab yang mubarak. Mubarak artinya diberkahi. Apa maksud berkah? Berkah itu secara bahasa artinya an-nama ataupun az-ziyadah, berkembang ataupun bertambah. Tapi tidak mesti dari sisi materialnya. Ya, maka kemudian para ulama mengatakan bertambah kebaikannya. Ya, maka Quran itu kitab yang mengandungi banyak kebaikan-kebaikan. Tujuannya diturunkan Allah apa? Liyadabbaru ayatihi, supaya kamu mentadabbur ayat-ayatnya. Maka salah satu hak Al-Quran yang kita harus tunaikan, tadabburlah ayat-ayatnya. Apa itu tadabbur? Kata tadabbur itu berasal dari kata tadabbara, sama akar katanya dengan dubur. Mohon maaf, dubur itu artinya apa? Dubur artinya di belakang. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, dubura kulli salah, itu artinya di belakang salat, setelah salat. Maka dubur dikatakan dubur karena posisinya di belakang. Maka mentadabbur Quran itu kita mencoba melihat makna yang lebih dalam di balik makna zahir ayat itu. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman dalam surah Alam Nashrah ini, ada sebanyak 8 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Surah Al-Insyirah ini adalah surah Makkiyah. Artinya surah ini sudah diturunkan kepada Nabi ketika Nabi masih lagi berada di kota Makkah. 13 tahun pertama dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 114 surah di dalam Al-Quran, lebih 86 surah itu diturunkan di Makkah. Maka kalau orang bertanya, manakah lebih banyak surah Makkiyah atau Madaniyah? Jawabannya surah Makkiyah itu lebih banyak jumlah surahnya. Tetapi kalau ditanya mana ayat-ayat yang lebih panjang, ayat-ayat Madaniyah atau Makkiyah, jawabannya ayat-ayat Madaniyah. Jadi surah Makkiyah dan Madaniyah itu mempunyai karakteristik tersendiri apabila kita meneliti masing-masing surah-surah itu. Baik, surah Al-Insyirah ini
ada sebanyak 8 ayat dan sebanyak 150 huruf. Jadi para ulama ketika mereka membahas satu surah itu detail sekali dibahas, termasuk berapa huruf dalam surah itu. Maka para ulama menghitung ada sebanyak 150 huruf kalau kita hitung mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Apa pentingnya menghitung huruf ini? Nabi kan mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah." Kalau kita baca satu huruf Al-Quran itu, maka Allah beri pahala 10. Ya. Maka kalau surah Al-Insyirah ini sebanyak 150 huruf, maka kita tinggal kalikan saja, kali 10. Maka kalau kita membaca surah Al-Insyirah ayat pertama sampai ayat terakhir, insya Allah secara matematikanya kita dapat pahala lebih kurang 1.500 pahala dalam waktu yang sekejap. Tak lama membaca surah Al-Insyirah. 8 ayat ni tak sampai 5 minit selesai kita baca. Apalagi yang laju-laju membaca. Sebentar selesai. Pahalanya luar biasa. Karena setiap satu huruf 10 pahala ganjaran diberi Allah Subhanahu wa taala. Baik, surah Al-Insyirah ini menceritakan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita renungkan. Baik, ayat pertama Allah Ta'ala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Zahir ayat ini seolah Allah bertanya, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Zahirnya bertanya, tapi tujuannya untuk menetapkan. Maka dalam bahasa Arab ini disebut dengan istifham takriri. Seolah bertanya, tapi tujuannya untuk menetapkan atau untuk mensabitkan sesuatu. Maka pada ayat ini Allah bukan sedang bertanya apakah Allah sudah melapangkan dada Nabi atau tidak, bukan. Tetapi Allah ingin menyatakan dan menetapkan bahwa kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, ini nikmat pertama yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah lapangkan dadanya. Apa maksud Allah Ta'ala melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kemudian ini difahami secara zahirnya bahwa dada Nabi lapang? Jawabannya tentu tidak. Kita pun sebenarnya sudah kita gunakan dalam bahasa kita istilahkan berlapang dada. Ini orangnya lapang dada betul. Apa maksudnya? Apakah lebar dada dia? Tidak. Ya, dadanya zahirnya lebarnya biasa saja, lebih kurang sama dengan kita, tapi dalamannya itu yang lapang. Sehingga hantaman apapun yang datang dia tetap tenang. Ini luar biasa. Ada orang yang sempit dada, dicuil sedikit sudah membara, panas langsung. Datang masalah sedikit, down langsung. Ya, masalah sedikit langsung down, stres, mengadu ke sana ke sini. Orang-orang yang lapang dada, sebesar apapun masalah itu datang, dia tenang menghadapi. Maka ini satu nikmat yang luar biasa yang Allah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seandainya Allah tidak melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi berbagai penentangan-penentangan itu, maka dakwah itu tidak akan komplit sampai ke kita. Kalau jenisnya macam saya mungkin baru dikritik sedikit, ya, difitnah sedikit,
sudah marah, berhenti, tak selesai dakwah tu. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Makkah itu tantangan terberat dihadapi Nabi. Setiap hari Nabi dibuli, setiap hari Nabi disakiti. Tapi langkah Nabi dalam menyampaikan dakwah itu tak berhenti. Seandainya mungkin kita dimusuhi orang, kita datang berdakwah lalu dimusuhi orang, disakiti orang, dilempari orang, saya fikir sampai hari kiamat kita tak mau datang ke situ lagi. Kenapa? Dada kita tidak selapang dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah karena Allah telah melapangkan dadanya, ujian-ujian yang luar biasa itu pun tetap dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneruskan tugas dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang luar biasa, ini salah satu bukti betapa lapangnya dada Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika terjadi peperangan Uhud, setelah peperangan Badar terjadi peperangan Uhud. Peperangan Uhud ini peperangan yang cukup menggoncang umat Islam pada ketika itu. Kenapa? Karena ketika terjadi peperangan Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan yang sangat luar biasa. Bahkan sampai diisukan Rasulullah telah meninggal. Ya, jadi orang-orang musyrik saat itu sudah sempat membuat hoax bahwa Rasulullah sudah meninggal. Itulah kenapa Allah menurunkan ayat afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum. Ya. Saat peperangan Uhud itu, ramai umat Islam yang melarikan diri dari medan perang. Sehingga yang tinggal di medan peperangan Uhud itu hanya beberapa orang saja lagi, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Banyak pergi melarikan diri. Singkat cerita, setelah selesai peperangan Uhud, ramai yang terbunuh, ramai yang menjadi syuhada, termasuk paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apa sikap Nabi kepada mereka yang melarikan diri? Apakah kemudian Nabi benci dengan mereka? Apakah kemudian Nabi memboikot mereka? Apakah kemudian Nabi memutuskan hubungan dengan mereka? Tidak. Ayat yang Allah turunkan kepada Nabi, fa'fu anhum wasfah wa syawirhum fil amr. Maafkan mereka wahai Muhammad dan bermusyawarahlah dengan mereka. Jiwa memaafkan kesalahan itu, memaafkan kesalahan orang yang berat itu, apalagi sudah mengecewakan kita, itu kan tidak bisa dilakukan kecuali orang yang dadanya lapang. Yang bisa memaafkan kesalahan orang, ya, itu hanya orang-orang yang berjiwa lapang. Kalau tak lapang dadanya, jiwanya tak lapang, dia tidak bisa memaafkan kesalahan orang. Bahkan dia akan berkata, tiada maaf lagi bagimu. Ya, baik. Lalu pertanyaannya, kaifa yakunu syarhus sadr? Bagaimana dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dilapangkan Allah? Apakah tiba-tiba langsung dilapangkan begitu saja atau ada asbabnya? Al-jawab bil Islam. Jawabannya, dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dilapangkan Allah itu dengan Islam ini. Dengan Quran, dengan Islam ini. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Ya. Orang yang dilapangkan Allah dadanya bil Islam, dengan Islam. Jadi dada Nabi itu dilapangkan Allah dengan agama ini. Maka setiap kali turun ayat itu selalu melegakan hati Nabi. Ada masalah, ada problem, Allah turunkan ayat, maka Nabi jadi lega. Yang tadi sudah mulai sumpek,
Bila ayat turun, jadi tenang, jadi lapang. Ya. Maka di dalam Al-Quran, termasuk dalam surah Al-Kahfi, Allah mengatakan, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Rasulullah itu sangat berduka ketika orang tidak mau beriman. Tetapi kemudian duka Nabi itu, kesedihan Nabi itu diobati Allah dengan turun ayat. Maka Allah mengatakan, "Fala'allaka bakhi'un nafsak." Jangan sampai wahai Muhammad engkau membinasakan dirimu, illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kalau mereka tak mau beriman dengan Quran ini. Dalam surah Yasin, ketika bulian demi bulian dihadapkan kepada Nabi, Allah turunkan ayat, "Fala yahzunka qawluhum." Fala yahzunka qawluhum. Wahai Muhammad, jangan engkau berduka cita oleh karena ucapan-ucapan mereka itu. Jangan engkau bersedih, berduka karena ucapan-ucapan keji yang keluar dari mulut mereka. Jadi ayat-ayat Quran itulah yang menjadi penenang, menjadi pelapang, menjadi pendamai jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pasti juga menginginkan dada yang lapang, walaupun capaian kita tak mungkin seperti mana yang dicapai oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, karena memang darjat kita dengan Nabi berbeda. Tetapi jika kita ingin mempunyai dada yang lapang, dekatkanlah diri kita dengan Islam. Semakin kita mengamalkan Islam ini, semakin kita masuk ke dalam Islam ini, semakin dekat kita dengan Quran ini, maka insya Allah kita akan mendapat nur dari Allah, dada yang lapang. Maka Allah mengatakan tadi dalam surah Az-Zumar itu, fahuwa ala nurim mir rabbih. Orang yang dilapangkan Allah dadanya dengan Islam, maka dia berada pada nur Allah Ta'ala. Dia mendapat nur cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah sumpah, tidak mudah stres. Kita ni masalah-masalah kecil saja, emosinya kadang sudah meluap-luap. Masalahnya sepele, bukan masalah-masalah besar, tapi dada kita sempit bukan main luar biasa. Tidur pun tak bisa, ibadah pun tak khusyuk, bernafas pun tak normal lagi. Kenapa? Terlalu sempit dada kita. Maka masalah yang kecil pun terasa begitu berat. Ya, orang yang lapang dadanya, seberat apapun masalah itu insya Allah akan terasa ringan, tenang menghadapinya. Maka Rasulullah menghadapi ujian-ujian luar biasa, senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenang. Ya, baik. Inilah nikmat pertama yang Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut pada ayat ini, ya. Kenapa penting sekali Allah melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal mula perjalanan dakwah Nabi? Karena dakwah itu satu pekerjaan yang luar biasa beratnya. Maka dakwah itu diberi Allah tugas para nabi. Seandainya dakwah itu kerja yang mudah, maka itu bukan tugas para nabi. Tapi karena dakwah itu tugas yang paling berat, maka Allah amanahkan kepada para nabi. Dan tugas yang sangat berat ini tidak bisa diselesaikan dengan sempurna kecuali orang yang membawakan dakwah ini orang yang lapang dadanya. Kalau pendakwah sempit dada, takkan berjaya dakwahnya dengan makna yang sesungguhnya.
Maka ketika Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihi salam pergi berdakwah kepada Fir'aun, apa doa pertama Nabi Musa? Sebagaimana Allah sebut di dalam Al-Quran, ya, kita sama-sama hafal dalam surah Taha, Allah Ta'ala sebut doa pertama Nabi Musa itu adalah Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kenapa itu doa pertama yang diminta oleh Nabi Musa? Diminta dilapangkan dadanya, bukan yang lain-lain diminta oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa alaihi salam tahu bahwa Nabi Musa bisa menjalankan amanah dakwah itu hanya kalau dadanya lapang. Kita kalau ingin mengajak orang ke jalan Allah, kalau dada kita sempit, suka marah, suka mengamuk, takkan bisa kita bawa orang ke jalan Allah. Takkan bisa. Seandainya para nabi itu sempit dadanya, tidak tenangan, ya, tidak tenangan, maka tidak akan sukses dakwah mereka. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada memberi nasihat kepada Rasulullah, wasbir, senantiasalah kamu sabar dalam berdakwah ini, kata Allah kepada Rasulullah. Wala takun ka sahibil hut, jangan kamu seperti sahibul hut. Siapa itu? Nabi Yunus alaihi salam. Jadi Nabi Yunus kan ceritanya ketika berdakwah kepada kaumnya menolak, langsung Nabi Yunus seperti kesal kepada kaumnya, dan itulah kemudian Allah Ta'ala takdirkan masuk ke dalam perut ikan. Maka dada yang lapang ini sangat penting dalam menyampaikan agama, ya, bahkan dalam hal apapun, ya, dalam menyampaikan agama itu tugas paling besar, maka perlu dada yang lapang, ya, sabar, tenang, ya, menghadapi berbagai ujian, apalagi tugas-tugas yang lain, ini semua diperlukan, ya. Baik, jadi ini yang pertama. Alam nashrah laka sadrak. Kita ada dua cara kalau ingin mendapat dengan nama kita dengan Islam ini, karena Allah melapangkan dada dengan Islam ini pertama. Yang kedua, selalu berdoa kepada Allah sebagaimana Nabi Musa alaihi salam supaya Allah lapangkan dada kita. Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Ya Allah, lapangkan dadaku. InsyaAllah dengan dua sebab ini dada kita dilapangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ayat yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami pula telah menurunkan bebanmu darimu, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, ya. Baik, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami menurunkan beban darimu. Wizrak itu beban yang sangat berat. Oleh karena itu Allah mengatakan alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Orang kalau membawa beban yang berat, bagaimana caranya? Dijinjing atau diletak di sini? Semakin berat itu di sini diletak. Kalau dijinjing mungkin kalau sekilo 2 kilo bisa lagi kita jinjing. Tapi kalau dah 30 kilo, 50 kilo itu diletak di sini. Maka kalau kita melihat kuli-kuli misalnya yang kerja mengangkat barang, itu tidak ada dijinjing, semua diletak di sini karena berat. Apa maksud beban yang berat di sini? Kata para ulama adalah dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diampunkan Allah Ta'ala dosa-dosanya. Maka Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa solat malam sampai begitu sekali? Bukankah Allah telah mengampunkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar.
Allah telah mengampunkan dosa-dosa Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah itu seorang yang maksum, tak ada dosa. Ya, apa poin pengajaran bagi kita di sini? Ketika Allah menggambarkan dosa Nabi, itu Allah Ta'ala sebut dengan wizrak, beban yang sangat berat. Padahal Nabi itu orang yang tak ada dosa. Bayangkan, Nabi yang maksum saja, ketika Allah menggambarkan bahwa Allah mengampunkan dosanya, Nabi menggambarkan dosa Nabi itu beban yang sangat berat yang dipikul di punggung Nabi. Kalau Nabi saja diumpamakan begitu, lalu bagaimana dengan kita? Ya, yang mana kita setiap hari buat dosa. Kalau ke Nabi saja disebut dengan wizrak, beban yang sangat berat, dosa itu diumpamakan beban yang sangat berat, padahal Nabi tak ada dosa atau sudah diampunkan Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita yang banyak buat dosa? Maka sadar tidak sadar kita, dosa-dosa yang kita buat itu sebenarnya beban yang luar biasa beratnya kepada kita. Orang kalau terlalu berat bebannya, kira-kira bisa tidak dia bawa sampai ke tujuan? Kita umpamakan sajalah, ada orang diberi beban 100 kilo sajalah, disuruh dipikul bawa dari Gobah sampai ke Panam. Kira-kira sampai tidak? Tak sampai. Kita juga begitu. Semakin berat pikulan beban dosa kita, maka kita tidak sampai ke Allah. Kita ini kan berjalan menuju Allah ini. Kita ini berjalan menuju Allah. Semakin berat pikulan dosa kita, maka kita tak sampai kepada Allah. Tak sampai. Itulah kenapa kalau dosa kita banyak, berat melakukan amal kebaikan. Tahu tak apa yang membuat berat itu? Bukan berat badan kita, ditimbang lebih kurang sama saja dengan orang lain. Orang lain 70, awak 70 juga, lebih kurang sama. Lalu kenapa berat sekali langkah itu? Oh, kita ada beban yang berat yang belum kita turunkan. Apa itu? Dosa. Makanya 10 langkah, 100 langkah pun ke masjid berat betul. Kenapa? Bebannya tadi sangat berat. Maka semakin berat beban seseorang, ya, berat beban dosanya, maka semakin jauhlah dia dari Allah, karena dia tidak akan mungkin mampu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita teruskan ayat 4. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu. Ini juga nikmat yang luar biasa yang Allah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggikan Allah Subhanahu wa taala sejak dari dahulu kala, insyaallah sampai ke hari kiamat. Maka setiap azan ditinggikan nama Nabi Muhammad SAW. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika kita salat, ditinggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang khutbah, wajib menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Ditinggikan Allah sebutan nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan sehari atau 2 hari lepas, saya ada menonton video orang barat. Jadi dia menjelaskan 10 nama paling populer di UK, United Kingdom, di Inggris. Itu nomor 1 nama Muhammad. Luar biasa, ya. Nomor 1 adalah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Taala meninggikan nama Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kenapa Allah Taala meninggikan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
karena begitu banyak kebaikan yang ditabur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang-orang yang jasadnya sudah terkubur di bawah tanah, tapi namanya harum semerbak di atas bumi ini. Jasadnya sudah lama terbaring di liang lahat, tapi namanya harum semerbak di atas muka bumi ini. Begitu banyak, kita lihat contohnya. Ya, Rasulullah SAW sudah jelas, ya kan? Para sahabat Nabi Muhammad SAW juga demikian. Para ulama-ulama terdahulu, kita sebut saja Imam Bukhari misalnya, sudah lama meninggal. Al-Imam Bukhari rahimahullah sudah lama meninggal, tapi namanya sampai hari ini harum. Setiap hari orang sebut. Al-Imam Syafi'i sudah lama meninggal, tapi namanya harum sampai sekarang. Kenapa? Mereka dalam hidupnya menabur amal-amal kebaikan. Kita di Nusantara ini pun ada ulama-ulama, orang-orang saleh, ya, yang dulu mereka banyak menabur kebaikan, jasadnya sudah lama di bawah tanah, tapi namanya harum semerbak. Ya, para pahlawan-pahlawan kita yang saleh, termasuk para ulama, kita sebut saja seperti Allahu yarham, ya, Buya Hamka rahimahullah, jasadnya sudah berada di bawah tanah, tapi namanya harum semerbak, dilestarikan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Ada kawan-kawan saya, mereka punya satu NGO di Malaysia, namanya Jejak Tarbiyah. Apa kerja mereka? Keseluruhannya mengkaji tentang Buya Hamka, membuat program semua berbau Buya Hamka rahimahullah. Mereka biasa pergi berkunjung ke Maninjau, ya. Jadi yang kita lihat di situ bagaimana ada yang dikatakan para ulama umur kedua, al-umur tsani. Umur kita yang pertama ni tak lama. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu hanya antara 60-70. Ada lebih, ada yang kurang, tapi mayoritasnya di sini saja meninggal. Tak lama umur kita. Tapi ada umur yang kedua seolah tidak ada kematian baginya. Apa itu? Nama yang harum setelah jasad hancur. Ya. Maka yamutuna wa yahya dzikruhum. Ada orang-orang yang sudah mati jasadnya, tapi sebutan nama mereka selalu hidup. Malangnya ada orang yamutuna wa yamutu dzikruhum. Mereka mati dan mati juga sebutan mereka, waliyadzubillah. Kita berharap jangan sampai matinya jasad kita ini nanti itu juga menjadi kematian kepada penyebutan nama kita. Kita berharap kalau bisa biarlah jasad ini mati, tapi sebutan nama tak mati. Apa cara supaya kita mendapatkan itu? Tabur sebanyak-banyaknya kebaikan, ya. Tabur sebanyak-banyaknya kebaikan semasa kita hidup. Karena ketika kita mati, hanya kebaikan-kebaikan ini sajalah yang akan diingat orang. Orang tak akan ingat berapa banyak harta kita. Orang tak akan ingat berapa besar kuasa kita. Yang orang ingat apa kebaikan yang kita buat dengan harta kita yang ada, dengan ilmu kita yang ada, dengan kuasa yang kita yang ada. Itu saja yang akan diingat orang. Maka insya Allah akan sentiasa hidup nama kita di atas muka bumi Allah ini, dan itu menjadi amal ibadah kepada kita. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat 5 dan ayat 6, ya. Kita ringkaskan saja karena sudah hampir masuk waktu isyraq, ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan, ya. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa setiap kali ada kesulitan yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hidupnya, pasti Allah Ta'ala akan datangkan kemudahan. Jadi ini sepaket. Tidak ada kesulitan tok. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Bahkan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Lau annal usra dakhala fi juhrin." Seandainya kesulitan itu masuk ke dalam satu lubang, la ja'al yusru hatta yadkhula ma'ahu. Pasti kemudahan itu akan datang sehingga dia masuk ke dalam lubang itu bersama kesulitan tadi. Ya. Seandainya kesulitan itu, kata Abdullah bin Mas'ud, masuk ke dalam satu lubang, pasti kemudahan itu akan mengikutinya dan masuk bersama. Kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini? Karena pada ayat ini Allah itu menggunakan kata ma'a. Fa inna ma'a, ma'a itu gambaran seolah tak berjarak. Seolah tak berjarak. Maka setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Sama ada dalam hukum syar'i ataupun hukum qadari. Hukum Allah itu ada dua. Pertama hukum syar'i, hukum syariat kita lah. Maka dalam hukum syariat kita setiap ada kesulitan Allah akan beri kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesusahan. Maka Nabi tak suka orang yang menyusah-nyusahkan agama. Nabi mengatakan yassiru, mudahkan. Wala tu'assiru, jangan persulit. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama. Ada orang kadang-kadang suka betul mempersulit-sulit agama ini sampai orang lari dari agama, bukan malah makin dekat. Fa inna ma'al usri yusra, dia tak berjarak, dekat sekali, pasti ada. Maka dalam hukum syariat tadi, hukum Allah, setiap ada kesulitan ada kemudahan. Orang berpuasa, kalau dia sakit maka akan ada kemudahan. Itu dalam hukum syar'i. Ada hukum Allah yang kedua disebut hukum qadari, hukum takdir Allah. Hukum takdir Allah. Dalam hidup kita ini Allah Ta'ala menetapkan hukum takdirnya kepada kita. Misalnya menghadapi masalah, ya, pasti akan ada kemudahan. Tidak ada yang tidak ada kemudahan. Pasti akan ada kemudahan. Bahkan ketika para ulama mengkaji ayat 5 dan ayat 6 ini, para ulama menyimpulkan setiap ada satu kesulitan Allah beri dua kemudahan. Dari mana muncul pemahaman ini? Karena kalau kita perhatikan ayat 5 dan ayat 6 ini, ketika Allah menyebutkan kesulitan, itu Allah menggunakan kata al-usr, bentuk isim ma'rifah nama dia dalam bahasa Arab. Al-usr, al-usr. Kata para ulama, kalau isim ma'rifah berulang dua kali, itu menunjukkan hal yang sama, perkara yang sama. Maka al-usr di sini berulang dua kali, itu menunjukkan kesulitan yang sama. Sedangkan ketika Allah menyebutkan tentang kemudahan, Allah menggunakan yusran dalam bentuk isim nakirah. Dan kaedahnya dalam bahasa Arab, kalau isim nakirah berulang dua kali, itu menunjukkan dua hal yang berbeda. Oleh karena itulah para ulama menyimpulkan, ketika ada satu kesulitan, akan ada dua kemudahan. Sama ada dari hukum syariat ataupun dari hukum takdir-takdir Allah yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Baik, ayat 7. Fa idza faraghta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras. Ini satu perintah Allah kepada Nabi dan juga kepada kita semua. Fa idza faraghta, apabila engkau selesai. Allah sebenarnya pada ayat ini tidak menyebutkan selesai dari apa. Ya. Fansaba, maka bekerja keraslah, bersungguh-sungguh. Maka kemudian para ulama mentafsirkan, ada yang mentafsirkan fa idza faraghta, apabila engkau sudah selesai dari amal-amal duniamu, fansaba, maka bersungguh-sungguhlah dengan amal akhiratmu. Ada juga yang mentafsirkan sebaliknya, apabila engkau selesai dari amal-amal akhiratmu, fansaba, maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan kerja-kerja duniamu. Inti dari ayat ini,
dalam hidup di dunia ini jangan suka bermalas-malasan, jangan suka membuang masa, jangan terlalu banyak berehat. Kalau selesai satu aktivitas, lakukan aktivitas yang lain. Sama ada aktivitas itu amal akhirat ataupun amal dunia, atau amal dunia dulu baru amal akhirat. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu ciri utama baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Dia tak suka membuang masa untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Terakhir, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu sajalah engkau berharap. Gantungkan harapanmu kepada Allah. Karena kalau kita berharap kepada selainnya, kita berharap kepada sesuatu yang lemah. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah Rabb yang Maha Kuat, yang memiliki segala-galanya. Kita berharap dengan manusia selalu berakhir dengan kekecewaan. Ya? Banyak orang buat janji, nanti kalau sudah pulang bisalah kita kerjasama. Awak pulang tak ada pun kerjasama. Maka jangan banyak berharap. Nanti kalau sudah pulang bisalah kita masukkan ke situ. Itu kenalan saya tu katanya. Pulang kita tidak ada juga, maka jangan berharap. Berharaplah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada subuh ni. Yang baik dari Allah, segala yang kurang dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.